الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله والله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشكره على عطائه وفضيلته لا تبرع أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار اللظى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والنهى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد والسرور ويوم بهجة وحبور عظم الله قدره وشرفه وأعلى في الأنام ذكره وشرفه هذا يوم ابتلى الله إبراهيم الخليل حيث أمره بذبح إسماعيل قد صداقة الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وجاء جبريل من الجنة بالكبش الذي قربه هابل فذبحه إبراهيم الخليل فداء ولده إسماعيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Mulai sejak kemarin sore ketika munculnya tanggal 10 Zulhijjah sampai besok pada tanggal 13 Zulhijjah, semua umat Islam di seluruh penjuru dunia sama-sama telah mengendamkan daripada kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan senantiasa khatib tidak pernah bosan untuk selalu berwasiat, terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian,
melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan. Karena pada bulan ini, saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang tahun ini menjalankan daripada rangkaian ibadah haji, senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan panjang umur. Allah limpahkan keberkahan, Allah berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan, dan Allah jadikan haji yang mabrur wal mabrurah. Dan kita yang belum sempat, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk melaksanakan daripada rangkaian ibadah haji di tahun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari raya Idul Adha ini ada dua perintah yang harus kita laksanakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Perintah yang pertama, maka lakukanlah salat untuk Tuhanmu. Kita telah bersama-sama melakukan daripada salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Di dalam hal ini Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'amal ibni Adam yawman nahar min amila habballah min iraqatid dam. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amalan di hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai min iraqatid dam, kecuali umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut menyembelih daripada hewan kurban. Kalau kita berbicara tentang penyembelihan daripada kurban, ini bukan sebatas daripada kemampuan, tetapi kemauan dan niat. Kalau dikatakan mampu, insya-Allah semuanya mampu. Tetapi kalau kemampuan tidak ada niat, tidak ada kemauan, walaupun orang tersebut hartanya banyak, tetapi kalau dia tidak ada kemampuan dan niat di dalam melaksanakan daripada penyembelihan hewan kurban, jangan harap orang tersebut akan bisa melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Bahkan survei telah membuktikan, ternyata harga kambing ini lebih mahal daripada harga mobil. Buktinya, banyak orang yang mampu beli mobil. Perhatikan di setiap rumah, berapa banyak mobil berjejer. Tetapi ketika hari raya Idul Adha, ternyata harga kambing ini jauh lebih mahal daripada mobil. Banyak orang yang mempunyai kemampuan secara harta materi, tetapi orang tersebut enggan untuk melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Namun sebaliknya, ada orang yang secara ekonomi kemampuan kurang, tetapi mereka ada kemauan dan ada niat, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keberkahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Satu contoh saja, mungkin di antara kita masih ada yang merokok. Merokok ini bukan anjuran daripada syariat, tetapi ada yang rela berkorban untuk membeli rokok. Ada yang harga 20, ada yang harga 30, bahkan lebih. Kita ambil yang paling murah saja. Harga rokok 15.000 satu bungkus seumpama. Kalau dikalkulasi 500.000 dikali 1 bulan kurang lebih 450.000. Kalau dikalkulasi selama 1 tahun 12 bulan kurang lebih jumlahnya 5.400.000. Sudah jauh lebih cukup. Ini baru hal rokok.
yang sedikit manfaat, tidak ada anjuran daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita rela mengeluarkan. Tetapi dalam hal kurban Allah sudah mengatakan wanhar, dan berkurbanlah. Seharusnya kita harus lebih giat untuk memperhatikan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniyan." Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang Allah berikan kemampuan secara harta dan materi, falam yudah, tetapi orang tersebut ketika di hari Idul Adha sampai hari Tasyrik tidak mau melakukan daripada penyembelihan hewan kurban, apa kata Kanjeng Nabi di dalam selanjutnya? Beliau mengatakan, falyamut, maka matilah orang tersebut insya'a Yahudiyah. Yang pertama, matinya disuruh seperti matinya orang Yahudi. Wa insya'a Nasraniyan, dan yang kedua disuruh matinya seperti orang Nasrani. Ini bagi siapa? Bagi umat Nabi yang mempunyai kemampuan secara harta, materi, bahkan berlebihan. Tetapi orang tersebut tidak mau melakukan penyembelihan hewan kurban, maka matinya seperti orang Yahudi dan Nasara. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Siapa orang yang dianggap baik dan kepingin menjadi umat yang terbaik, Nabi menyatakan dalam hal ini, khiyaru ummati yudahun. Kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya di antara umatku mereka yang pada hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik mau menyembelih daripada hewan kurban. Wa syiraru ummati la yudahun, dan seburuk-buruknya di antara umatku mereka yang mempunyai kemampuan harta dan materi tetapi tidak mau melakukan daripada penyembelihan hewan kurban. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa Kanjeng Nabi begitu menganjurkan kepada umatnya? Bahkan dihukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat diharuskan. Apa manfaat, hikmah, keberkahan yang Nabi suruh kepada kita? Nabi menyatakan dengan sangat tegas, azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kata Kanjeng Nabi, perbesarlah daripada hewan kurbanmu sekalian. Maksudnya apa? Ketika kita ada niatan untuk melakukan sunnah kurban, maka kita disuruh mencari hewan kurban yang lebih besar ketimbang yang kecil. Disuruh mencari hewan kurban yang lebih sehat ketimbang yang sakit. Disuruh mencari hewan kurban yang lebih terang warna bulunya ketimbang yang gelap. Ini anjuran syariat. Azimu dhuhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Ini hikmah, manfaat dan keberkahan yang Nabi suruh kepada kita, agar maka sesungguhnya hewan kurban yang kau sembelih ketika engkau masih hidup di dunia, ala sirati matayakum, itu akan menjadi kendaraan bagi kita untuk melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Satu contoh, seandainya kita hidup di muka bumi, tidak ada kendaraan, baik sepeda,
motor, mobil, kereta, pesawat, atau kapal sekalipun. Tidak ada kendaraan. Bagaimana? Pasti kita akan kesulitan untuk menempuh jarak yang jauh. Makanya diciptakan kendaraan tersebut untuk mempermudah bagi kita menempuh jarak yang jauh. Ini jarak kita di negeri akhirat, jembatan Shiratal Mustaqim. Pasti kita sangat kebutuhan untuk melewati daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Aidil Adha rahimakumullah. Ini hikmah manfaat yang Nabi suruh kepada kita. Kalau seandainya kita tidak mempunyai kendaraan di negeri akhirat, maka kita akan sengsara, kita akan kesulitan, kita akan capek dan kelelahan. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Aidil Adha rahimakumullah. Hikmah yang Nabi sebutkan, yang Nabi ajarkan kepada kita adalah untuk kebaikan kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, daging unta, daging kurban yang engkau sembelih pada hari raya Aidil Adha dan hari tasyrik, darahnya itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dapat mencapai keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yanaluhu taqwa minkum, adalah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berkurban untuk semakin taqarrub ila Allah, untuk bisa merasakan, agar kita untuk bisa saling memberi, agar kita untuk bisa saling memperhatikan terhadap saudara-saudara kita dari kaum muslimin fuqara wal masakin. Ini adalah hari kebahagiaan, ini adalah hari keberkahan bagi umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, Allah berikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah di dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan daripada penyembelihan hewan kurban dengan rezeki yang Allah berikan dari arah manapun. Kita niatkan, selagi kita ada kemauan, selagi kita ada niat, insya Allah pasti bakal Allah berikan kemudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati fikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله العفو الغفور الذي جعل يوم العيد يوم السرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا
عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه المبعوث لأزالة كل ديهود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين بالملة السمحاء والشرع الميسور وآله وأصحابه الذين حفه بهم لواء الإسلام في نحار ربع المعمور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. فقد هدى الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا منها ما استطعتم في ساعة الليل والنهار بلا فطور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم يسير ولا تعسير، يسر لنا أمورنا كلها، لا حول ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد صحة والعافية والبركة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. جزاك الله خير. Ada Muhammad Basa. Monggo. Sakit. Monggo. Saya. Danu.